Ada seorang tentara Jepang yang bersembunyi selama puluhan tahun. Dia menyangka bahwa Perang Dunia Kedua masih berlanjut. Padahal pada saat itu Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang tentara Jepang yang bersembunyi selama puluhan tahun di hutan. Dia nggak tahu bahwa Perang Dunia Kedua ini sudah berakhir. Tapi dia tetap kekeh bersembunyi di hutan selama puluhan tahun. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terendah kalian dan ini dia ceritanya. Di hutan tropis Filipina, seorang pria bersembunyi menjalankan misi yang menurutnya masih berlangsung. Dunia telah berubah, perang telah berakhir, namun bagi pria ini, perjuangan masih terus berlanjut. Inilah kisah Hiro Onoda, seorang tentara Jepang yang menolak menyerah selama hampir 30 tahun. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir. Tahun 1994, Perang Dunia Kedua itu semakin intens. Kekaisaran Jepang itu berjuang mempertahankan wilayahnya dari pasukan sekutu. Sebagai bagian dari strategi pertahanan, Hiro Onoda, seorang perwira intelijen berusia 22 tahun, dikirim ke Pulau Lubang, sebuah pulau kecil di Filipina. Misinya itu sederhana, namun mematikan, yaitu menghancurkan landasan pacu musuh, mengganggu pasukan logistik sekutu, dan yang paling terpenting, jangan pernah menyerah. Onoda ini itu tidak sendirian. Bersama dengan beberapa tentara lainnya, mereka itu terus bertempur, meski situasi semakin buruk. Saat pasukan sekutu semakin mendekat, Onoda dan 3 rekannya melarikan diri ke hutan. Namun dalam kondisi yang semakin sulit, satu persatu rekan Onoda ini gugur, meninggalkan Onoda dan beberapa orang lainnya untuk terus tetap bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, Onoda dan rekan-rekannya ini bertahan hidup dari apa yang mereka temukan di hutan. Buah-buahan liar, tanaman, dan terkadang hasil curian dari penduduk lokal. Mereka membuat persembunyian yang tersembunyi di dalam gua dan di tengah pepohonan yang lebat, menjalankan taktik gerilya mereka dan terus percaya bahwa bantuan dari Jepang akan datang. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua secara resmi berakhir dengan kekalahan Jepang. Namun bagi Onoda ini dan pasukannya yang tersembunyi di hutan, berita itu tidak sampai ke mereka, guys. Pesawat-pesawat yang lewat menjatuhkan selebaran dan brosur yang menyatakan bahwa perang telah usai. Tapi menurut Onoda, ini hanya tipu daya. Tipu daya musuh memaksa mereka untuk menyerah. Upaya penduduk lokal untuk mengajak Onoda dan rekan-rekannya ini menyerah selalu ditanggapi dengan kecurigaan. Onoda ini mungkin ada trust issue. Setiap pesan, baik tertulis maupun lisan, dianggap sebagai propaganda sekutu. Ketika beberapa rekannya mulai menyerah atau terbunuh, Onoda ini tetap teguh atas tugasnya. Memang orang Jepang kayak gitu, guys. Dia menolak untuk percaya bahwa perang ini telah usai tanpa perintah dari komandannya. Selama hampir 3 dekade atau hampir 30 tahun, Onoda ini menjalani kehidupan yang penuh kesendirian dan keteguhan. Dia percaya bahwa tugasnya belum selesai. Setiap hari, dia tetap waspada, selalu siap untuk menyerang musuh jika diperlukan. Meski teman-temannya ini telah lama tiada, Onoda ini tetap setia pada sumpahnya sebagai seorang tentara. Dia pokoknya nggak mau menyerah apapun itu yang terjadi. Sebelum sampai komandannya langsung memerintahkan dia untuk berhenti. Namun pada tahun 1974, seorang petualang muda bernama Norio Suzuki memutuskan untuk mencari Onoda. Suzuki yang penasaran dengan kisah prajurit Jepang yang belum menyerah, melakukan perjalanan jauh ke Pulau Lubang. Tidak disangka-sangka Suzuki ini berhasil menemukan Onoda, guys. Namun Onoda ini masih menolak untuk menyerah sampai dia menerima perintah resmi dari atasannya. Nah, setelah Suzuki ini kembali ke Jepang dan menyampaikan kabar ini, pemerintah Jepang itu memutuskan untuk menghubungi mantan komandan Onoda, Mayor Yoshimi Taniguchi. Taniguchi ini kemudian pergi ke Filipina untuk menemui Onoda secara langsung. Ini nggak tanggung-tanggung, komandannya nyamperin langsung. Di hadapan Onoda, Taniguchi ini secara resmi memberikan perintah yang akhirnya mengakhiri misinya. Akhirnya, perang telah usai, Anda boleh pulang, kata Mayor Taniguchi ini. Dengan berat hati, Onoda ini menyerah dan turun dari gunung. Nah, pada tanggal 10 Maret tahun 1974, Hiro Onoda menyerahkan senjatanya dan mengakhiri bab terpanjang dari Perang Dunia Kedua. Dia menyerahkan pedangnya kepada Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, yang memberinya pengampunan atas tindakannya selama perang. Onoda ini kemudian pulang ke Jepang, di mana dia disambut sebagai pahlawan oleh beberapa orang. Setelah kembali, ini Onoda merasa
merasa kesulitan untuk beradaptasi dunia modern yang jauh berbeda dari apa yang dia tinggalkan. Pada akhirnya, dia ini pindah ke Brasil, di mana dia hidup sebagai petani, menikmati kehidupan yang damai setelah bertahun-tahun di medan perang. Namun di akhir hidupnya, Onoda ini kembali ke Jepang untuk membuka sekolah pelatihan bagi anak-anak muda, mengajarkan mereka disiplin dan ketahanan. Ketika Onoda akhirnya menyerah, dia bukan hanya seorang prajurit yang menurunkan senjata. Dia adalah seorang pria yang selama hampir 3 dekade atau hampir sekitar 30 tahun hidup dalam bayangan perang yang tak kunjung berakhir. Ini ketika Onoda kembali ke Jepang, ada reaksi yang berbeda-beda guys. Ada yang menganggapnya sebagai simbol keteguhan dan loyalitas seorang tentara yang menjalankan perang hingga akhir. Di mata mereka, Onoda ini pahlawan. Namun ada juga yang mempertanyakannya, bagaimana mungkin seseorang bisa tertutup dari kenyataan dan begitu terisolasi dari dunia luar hingga bertahan dalam ilusi selama hampir 3 dekade. Bagi mereka, kisah Onoda ini adalah pengingat betapa berbahayanya perang dalam menghancurkan tidak hanya fisik, tetapi juga pikiran manusia. Jadi, menurut kalian gimana? Nah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, dan Assalamualaikum.